Ka'bah ya, kemudian ada ciri-cirinya. Oh ya, ini ada ciri-ciri yang 3 tadi ya, ciri-ciri yang di dalam mimpi. Kemudian dia itu mengajak Haris, wes Haris, ayo sini temani Abah, kita mau eksekusi eksekusi mimpi ya. Maka dia itu mengambil cangkul ya di area Ka'bah. Nah, dan ketika dia itu mau mencangkul, sudah membawa cangkul, kemudian Haris itu nungguin ya, dia mengatakan kepada Haris bahwasanya jangan ada yang mengganggu ketika saya ini sedang melakukan sesuatu. Kalau ada orang yang usil atau apa itu mencegah, maka cegahlah. Nah, orang-orang berkumpul. Ini Abdul Muthalib lagi ngapain? Kau bawa cangkul kemudian nyangkul-nyangkul, itu gali-gali, apa maksudnya? Ya. Banyak orang nonton, tapi dibiarkan saja karena Haris mencegahnya. Setelah Abdul Muthalib ini nyangkul-nyangkul, maka kemudian ditemukan ya, ada, oh ini ada batu ternyata. Setelah batunya itu dibalik, kemudian mancurlah, cara bahasa kene iki muncratnya, muncrat air, bros, langsung Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, dari dulu itu Allahu Akbar, Tuhannya Allah ya. Orang-orang jahiliyah itu mengakui bahwa Tuhan itu Allah ya, cuma mereka itu menyembahnya melalui dewa-dewa mereka, dan dewa-dewa mereka itu dijadikan Tuhan ya. Walata, Uzza, Hubal ya, patung-patungnya di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya Ka'bah itu banyak patung-patungnya waktu itu ya, itu dijadikan Tuhan-Tuhan mereka. Itu salahnya itu di situ. Kembali lagi, ketika air itu sudah terlihat, air itu, mata air Zam-Zam itu sudah terlihat, maka orang-orang itu langsung ya berebut. Nah, mereka saling mengakui, nah ini air Zam-Zam, air Zam-Zam. Abdul Muthalib, saya juga berhak karena saya juga melihat. Ya orang beda kayak sampean ya ngeremaklaran ya. Miki maklaran padahal nyong ya, misalnya kalau Mas Ulah ya nyong miki wis apa ya sudah tahu nyong tuku maringnya Mas Ulah yang punya barang, saya yang beli. Dan ketika Mas Hasan itu melihat transaksinya, dan juga Mas Alim ya, kemudian Mas Dedi, Mas Ikin ya, Pak Ketu, dan itu semua yang hadir di sini ya, itu pada melihat, itu pada rame-rame, uang denger itu ibaratnya itu seperti itu. Nah, ketika Abdul Muthalib ini sudah mendapatkan air Zam-Zam tersebut, mereka itu saling sama-sama mengakui ini milik kita bersama. Abdul Muthalib ini gimana ya? Milik kita bersama gimana? Lah, kalian itu cuma melihat, saya yang dapat mimpi, saya yang mendapatkan ciri-cirinya, saya yang gali ya, saya yang balikin batu ya. Kemudian saya yang nunjukin bahwa itu air Zam-Zam ini sampai sudah ada di tengah-tengah kita, kok kamu malah mengakui ini milik saya, kata si Abdul Muthalib ya. Jadi akhirnya saling berebut ya. Maka pribadi ini caranya, wes karena mereka itu saling berebut dan inginnya itu mereka itu memiliki, menguasai air Zam-Zam tersebut, maka udah, kalau begini caranya kita cari hakim saja, kita cari keadilan ya. Kalau keadilan dulu itu yang memberikan hukum ya, yang memberikan apa itu namanya pengadilan itu, maka si pribadi ya cari orang yang adil ya. Maka kalau orang yang adil ini jauh ya, itu adanya Yasrib ya, Madinah gitu. Nah, maka pergilah mereka ke Yasrib ya. Di situ ada apa itu namanya kahinatun. Kalau ini kan juga dibahas juga ya di apa kahina atau dukun ya, dukun ya.
Fabe, apalagi ini VB ini yang kotor-kotor ini framing dukun ya, padahal nggak bisa apa-apa ya. Ya, padahal bukan dukun tapi framingnya itu dukun ya wis, biarin saja mereka bilang apa, yang penting kita jalan terus. Ya wis bener nih dukun gua apa wis, orang lurus ya. Yang penting kita tegakkan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tadi sampai mana? Oh, kahin, iya itu kan jadi bahasan juga ya tadi di MUI ya. Kahin itu tidak boleh ya. Nah, ya sebenarnya kahin itu kalau dulu itu kahin itu berarti mendapatkan apa? Kalau dia itu seorang dukun maka dia itu mendapatkan apa bisikan-bisikan dari setan, yang setan tersebut itu mencuri dengar dari malaikat-malaikat. Kalau dulu itu masih bisa mencuri dengar ya, maka dia bisa menerawang apa yang besok akan terjadi, maka dia bisa menerawang siapa sing besok simpan mati simpan ada rezeki. Dulu itu bisa begitu, tapi sejak kelahiran Kanjeng Nabi itu kan sudah tidak bisa lagi. Anggaran setan permata langsung ditembak dan langsung ditembak. Itu kan sering dengar ceritanya seperti itu ya. Nah, kahin. Nah, ketika mereka itu berebut maka mereka itu mencari keadilan ya, sampai mereka itu pergi ke Bani Sa'idah ya. Ke Bani Sa'idah. Kemudian setelah di sana orangnya nggak ada ya. Uangnya lagi lunga ya. Ya, maka dia itu meneruskan pergi, wis kejar bayi mana wis ya, kejar bayi wis mana ya, akhirnya disusul. Tapi setelah nusul ternyata apa itu rombongan dari Abdul Muthalib dan warga itu dari kota Mekah yang mau mencari keadilan ya, penjalur pengadilan. Ini dia itu mengejar, tapi apa, di tengah perjalanan itu airnya habis ya, kentongan banyu. Terus wis bukan nyandak maning, akhirnya sampai habis, mereka sudah tidak berdaya lagi, wis cengap-cengap cara kasarnya di tengah gurun pasir ya. Dan ketika mereka itu cengap-cengap bahasanya ya, di tengah gurun pasir ya, wis akhirnya sudah putus asa, wis sekipan pripun maning, wis lakasih dia udah kehabisan tenaga ya, karena sudah bekalnya itu sudah habis, air terutama itu sudah habis ya, maka sudah wis balik maningnya ora bisa, nerusin aja ora bisa, sudah kita ini semuanya mati. Mereka itu bilang wis kita kok mati kabeh. Sing akhirnya bagaimana ini kita mati, nanti yang ngubur siapa? Wis saya pada ngubur apa pada duduk dewek-dewek bae wis ya. Semuanya kita itu menggali lubang buat nanti kita dikubur, dan nanti yang terakhir berarti nanti yang tidak bisa ngubur tidak terkubur ya, nanti di serombongan ini semuanya bisa dikubur ya, yang sudah ngubur nanti yang terakhir misalkan tinggal 2 ya, kemudian dia itu ngubur yang satu, maka yang satu ini ngenteni mati. Itu sudah prinsip menjadi dari miki warganya itu seperti itu. Akan tetapi Abdul Muthalib ide apaan itu, jaga kata Abdul Muthalib, ide apa itu? Ide kebunuh diri. Udah kita itu berusaha sampai titik darah berhabisan, berusaha sampai tenaga kita habis mencari air. Udah saya nggak setuju dengan pendapat seperti itu. Abdul Muthalib langsung naik ke untanya. Nah, kemudian setelah Abdul Muthalib ini naik ke untanya, kemudian unta ini jejak-jejak, jejak-jejak, kemudian jejak-jejak, apa itu bahasanya jejak-jejak? Injak-injak ya, cari-cari ya. Langsung begitu ontanya itu nginjak batu, maka langsung keluarlah air ya. Hebatnya Abdul Muthalib, langsung keluar air itu, langsung mereka pada senang. Nah, akhirnya mereka bisa minum dan bisa kembali. Nah, di situ mereka langsung bersepakat. Abdul Muthalib memang orangnya top, bicara saya gini ya, Abdul Muthalib itu memang orangnya hebat banget ya.